Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman online, semoga kita selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B20 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai review Jurnal Nasional Manajemen Piutang Rumah Sakit dalam mata kuliah Akuntansi Biaya Rumah Sakit. Sebelum memulai persentase, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok. Baik, yang pertama, Andi Muhammad Zulfikar A, selaku pemateri keempat. Yang kedua, Fatimah Hasan, selaku pemateri ketiga. Yang ketiga, Nur Aziza sebagai pemateri kedua. Yang keempat, saya sendiri Nur Fahira selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir, Wina Indriani sebagai pemateri kelima. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu identifikasi jurnal. Adapun judul jurnal yang kami ambil pada kesempatan ini yaitu Tinjauan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada Perusahaan Jedis-Bedis Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jamur Sari Surabaya, di mana jurnal ini dibuat pada tahun 2019 dengan volume dan halaman volume 2 halaman 7 oleh Mar'atus Saidah, Siti Nur Anisa Ufiatu, dan Haji Setiawan. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Piutang didasarkan pada General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Munculnya piutang di Rumah Sakit Islam Jamur Sari diperoleh dari pendapatan pelayanan kesehatan secara kredit, baik dari rawat jalan maupun rawat inap. Pengakuan piutang di rumah sakit ini ialah basis akrual, di mana penjualan akan diakui sebagai piutang adalah layanan yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas piutang pada perusahaan jasa medis Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jamur Sari Surabaya. Introduction yaitu di mana ketatnya persaingan di dunia bisnis tidak hanya mencakup pada perusahaan dagang saja, namun juga perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Badan usaha yang memberikan pelayanan jasa yang terus dikembangkan dengan baik adalah jasa di bidang kesehatan atau medikal di rumah sakit. Rumah sakit berkembang semakin besar. Dewasa ini tidak hanya berdiri dari sektor pemerintah yang berorientasi nirlaba atau non-profit, melainkan juga dari sektor swasta yang berorientasi pada laba. Sumber pendapatan yang diperoleh di Rumah Sakit Islam Jamur Sari meliputi beberapa komponen jasa layanan, yaitu jasa rawat inap, jasa rawat jalan, penjualan obat atau farmasi, jasa dokter, jasa atas alat kesehatan seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Sumber piutang diperoleh dari komponen pendapatan jasa rawat inap dan rawat jalan, baik secara kredit melalui pihak asuransi instansi maupun asuransi kesehatan pemerintah, yaitu BPJS atau JKN, yang bisa disebut Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan untuk rawat inap pasien umum, pihak Rumah Sakit Islam Jamur Sari memiliki kebijakan kredit yang juga diakui sebagai piutang. Tinjauan literatur. 1. Piutang. Piutang adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas atas barang atau jasa dengan transaksi secara kredit. Sumber pendapatan suatu perusahaan pada dasarnya diperoleh dari aktivitas penjualan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun perusahaan dagang dan lain-lain.
baik entitas tanpa akuntabilitas, publik maupun go publik. Subandi Wardana dan Hermanto 2018. Sumber pendapatan tersebut melalui penjualan secara tunai maupun kredit. Pendapatan secara kredit inilah yang diakui oleh entitas sebagai piutang. 2. Pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang dimulai dari proses terjadinya piutang, yaitu aktivitas penjualan barang atau jasa secara kredit, pengakuan piutang, penilaian piutang, kemudian pencatatan piutang. Kebijakan-kebijakan dalam perlakuan pengakuan piutang, penilaian piutang maupun pencatatan piutang di setiap entitas beraneka ragam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan entitas. Landasan utama dalam pelaporan piutang harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Selanjutnya yaitu metode penelitian. 1. Pengamatan atau observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya dengan melihat, mengamati, dan melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait. Yang kedua, dokumentasi, di mana dokumentasi ini merupakan suatu metode pengumpulan data yang relevan dengan objek yang diteliti seperti pencatatan piutang yang disajikan dalam neraca Rumah Sakit Islam Jemur Sari dan pengelolaan data yang terkait dengan timbulnya piutang usaha hingga klaim piutang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, yaitu terdapat kebijakan piutang di Rumah Sakit Islam di Jemur Sari, di mana piutang adalah pendapatan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa pelayanan medis kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien yang memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan asuransi, instansi dan asuransi pemerintah atau BPJS secara kredit. Kebijakan penjualan kredit yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Islam di Jemur Sari adalah sebagai berikut. Kebijakan penjualan kredit yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Islam Jemur Sari adalah sebagai berikut. A. Jangka waktu atau term kredit. B. Biaya kirim. C. Pengembalian kelebihan biaya rawat inap. D. Kebijakan jenis dan pengelolaan penerimaan pembayaran. Dan perilaku akuntansi piutang Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Adapun dalam proses terjadinya piutang yang dimana yang ada di gambar proses terjadinya piutang. Pengakuan pencatatan piutang Rumah Sakit Islam Jemur Sari menggunakan metode pencatatan ansural basis yang mana piutang usaha diakui pada saat pelayanan jasa telah diberikan kepada pasien. Pengakuan pencatatan piutang pada Rumah Sakit Jemur Sari merupakan bagian dari aktifan lancar. Contoh ayat jurnal pencatatan piutang yang dibuat Rumah Sakit Islam Jemur adalah sebagai berikut. Piutang PT X 8.188.454 rupiah. Pendapatannya 8.188.454 rupiah. Penerimaan pelunasan piutang pendekatan yang digunakan mengontrol adanya kerugian piutang adalah pendekatan siklus umur piutang. Angin Setelu RS Islam Jemur Sari mempersiapkan kartu piutang yang mana daftar ini menggunakan untuk mencatat pelunasan dan penambahan piutang, rawat jalan dan rawat inap dengan penjelasan umur piutang dan sisa piutang yang masih harus dibayar oleh rekanan.
pengambilan kelebihan biaya rawat inap. Rumah Sakit Islam Jamur Sari mengakui pengambilan kelebihan biaya rawat inap penjualan jika pelayanan jasa pasien telah diberikan dan dinyatakan sembuh. Pengembalian atas kelebihan biaya rawat inap penjualan tentu saja akan mengurangi saldo piutang pasien kepada Rumah Sakit Islam Jamur Sari. Jurnal pencatatan pengembalian kelebihan biaya rawat inap penjualan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan dibayar di muka kas, pendapatan kamar, pendapatan laboratorium, pendapatan radiologi, dan pendapatan farmasi, administrasi kantor, tindakan perawat, alat medis, dokter, pendapatan IGD, dan yang terakhir utang pemeriksaan. Penilaian piutang Rumah Sakit Islam Jamur Sari. Piutang usaha Rumah Sakit Islam Jamur Sari termasuk dalam komponen current asset atau aset lancar. Penilaian piutang di neraca berdasarkan pengukuran nilai realisasi kas, sejumlah yang diharapkan dapat ditagih setelah dikurangi dengan penghapusan piutang yang dianggap tidak dapat tertagih. Timbulnya piutang tak tertagih biasanya disebabkan oleh piutang usaha atas pasien umum rawat inap. Rumah Sakit Islam Jamur Sari belum memutuskan kebijakan yang pasti untuk menetapkan metode pencatatan piutang tak tertagih. Namun dalam penerapannya, saat ini Rumah Sakit Islam Jamur Sari menggunakan metode penghapusan langsung. Penyajian piutang usaha di Rumah Sakit Islam Jamur Sari. Penyajian piutang di Rumah Sakit Islam Jamur Sari sudah sesuai dengan PABU, yaitu piutang usaha tercatat di bagian aset lancar. Penyajian piutang di neraca merupakan total piutang bersih setelah dikurangi dengan kerugian piutang. Adapun penyajian piutang usaha Rumah Sakit Islam Jamur Sari dapat dilihat dalam neraca pada gambar di bawah ini. Inilah laporan posisi keuangan Rumah Sakit Islam Jamur Sari seperti yang ada pada gambar di slide berikut ini. Perbandingan perlakuan piutang usaha di Rumah Sakit Islam Jamur Sari dengan prinsip akuntansi berterima umum. Perbandingan antara perilaku akuntansi penyajian piutang yang diterapkan oleh Rumah Sakit Islam Jamur Sari dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, setelah melakukan analisis data-data seperti pada tabel seperti yang ada di bawah ini. Nah, ada keterangan antara prinsip akuntansi berterima umum dengan Rumah Sakit Islam Jamur Sari Surabaya. Yang pertama itu pengakuan piutang, di mana pengakuan piutang pada PABU penjualan diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan apabila penjual piutang usaha. Nah, sedangkan pada Rumah Sakit Islam Jamur Sari, piutang usaha diakui pada saat pelayanan jasa telah diberikan kepada pasien. Nah, yang kedua, penilaian piutang. Nah, di PABU, penilaian piutang menggunakan nilai bersih piutang dikurangi dengan taksiran terhadap kerugian piutang, yaitu metode cadangan. Sedangkan pada Rumah Sakit Islam Jamur Sari Surabaya, penilaian piutang ini masih menggunakan metode penghapusan langsung. Nah, yang ketiga ada penyajian piutang, di mana PABU piutang usaha disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Begitupun dengan Rumah Sakit Islam Jamur Sari Surabaya, piutang usahanya juga disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Nah, berikut kesimpulan dari pembahasan slide di atas. Dapat disimpulkan atau diringkas menjadi dua,
Yang pertama itu pengakuan piutang di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, yaitu utang usaha diakui pada saat pelayanan rawat inap atau rawat jalan telah diberikan kepada pasien. Nah, pencatatan piutang yang seperti yang kita bahas pada tabel di atas, pencatatan piutang timbul saat pasien telah menerima jasa perawatan dari rumah sakit. Nah, penilaian piutang tidak menggunakan nilai bersih piutang setelah dikurangi dengan nilai cadangan piutang, karena piutang usaha perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, serta piutang disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Namun dalam penerapannya belum ada kebijakan yang pasti mengenai metode yang digunakan untuk kerugian piutang. Nah, yang kedua, pengakuan dan pencatatan piutang Rumah Sakit Islam Jemur Sari telah sesuai dengan prinsip akuntan umum, karena penjualan kredit diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pasien. Namun penilaian piutang Rumah Sakit Islam Jemur Sari belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Rumah Sakit Islam Jemur Sari dalam penilaiannya piutangnya saat ini tidak menggunakan nilai bersih setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Islam Jemur Sari menggunakan metode penghapusan langsung, sehingga tidak ada taksiran terhadap kerugian piutang. Nah, penyajian piutang di neraca sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum karena piutang disajikan pada kelompok aktiva lancar. Nah, selanjutnya berikut ada saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitiannya. Yang pertama, pengakuan dan pencatatan piutang usaha Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya agar tetap menggunakan metode akrual basis karena telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, pencatatan kerugian piutang Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya sebaiknya memberikan kebijakan yang pasti mengenai metode yang digunakan, yaitu metode yang sebaiknya adalah metode cadangan kerugian piutang, yang mana dengan metode ini Rumah Sakit Islam Jemur Sari dapat menaksir kerugian piutangnya secara signifikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sriani Windarti, SKM MKes sebagai dosen mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul jurnal Tinjauan Perlakuan Akuntansi Piutang pada Perusahaan Jenis Medis Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya. Bila ada kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.